Selamat kita berjumpa dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12. Adapun materi kita saat ini yaitu laporan keuangan. Dalam materi ini kita mempelajari tentang arti dan tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu alat dokumentasi untuk mengetahui posisi dan kondisi serta kinerja perusahaan dalam melaksanakan operasional perusahaannya. Dalam kegiatannya, perusahaan tidak akan terlepas dari transaksi-transaksi dan pencatatan dalam mendukung penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan merupakan hal yang penting dalam menilai dan menentukan rencana perusahaan ke depan. Mari kita lihat bersama-sama alur kegiatan keuangan, yaitu kegiatan transaksi melingkupi pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran. Selanjutnya bukti pencatatan meliputi faktur, nota, bon tunai dan kredit, kwitansi, cek, dan giro. Selanjutnya ada pengelompokan transaksi keuangan. Kemudian ada pencatatan ke dalam yang meliputi buku laporan dan input data keuangan. Selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir, evaluasi dan analisis laporan keuangan. Dalam standar akuntansi keuangan, ada 4 karakteristik yang membuat suatu laporan keuangan bermanfaat bagi para pemakainya. Yaitu yang pertama dapat dipahami atau understandability, yang berarti informasi harus dapat dipahami oleh semua orang. Yang kedua relevan, di mana informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan pemakai. Yang ketiga keandalan atau reliability, yang berarti informasi yang disajikan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan atau multitafsir. Yang keempat yaitu dapat diperbandingkan atau comparability, di mana informasi yang harus disajikan dapat diperbandingkan dari waktu ke waktu. Mari kita lihat tujuan laporan keuangan. Yang pertama, mengetahui posisi keuangan perusahaan. Kemudian selanjutnya, mengetahui perubahan harta, utang, dan modal perusahaan. Yang ketiga, mengetahui laba rugi yang dialami perusahaan. Yang keempat, menentukan berapa besaran pokok yang harus dibayar kepada pemerintah. Kemudian yang kelima, ada dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Dan yang keenam, memberikan informasi seperti laba rugi, perubahan posisi keuangan, cash flow, dan investasi. Selanjutnya ada jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca atau balance sheet, di mana laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset kewajiban-kewajibannya atau utang dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi, di mana suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, beban, laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga ada laporan perubahan modal. Laporan ini menyajikan perubahan modal suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Adapun materi kita saat ini yaitu di mana laporan arus kas sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Berikut ada sistematika dan metode penghitungan laporan keuangan.
Dalam penyusunan laporan keuangan, ada sistematika yang harus diikuti oleh seorang wirausahawan agar dalam penyusunannya dapat tertata dengan baik, meskipun secara sederhana dan secara umum. Yaitu yang pertama, mengelompokkan transaksi sesuai tanggal, urutan kegiatan, jenis barang, atau sesuai yang telah ditentukan. Selanjutnya, mengelompokkan bukti transaksi setiap kegiatan. Yang ketiga, menyusun persamaan dasar akuntansi atau pencatatan transaksi keuangan. Yang keempat, menyusun laporan neraca keuangan. Yang kelima, menyusun laporan laba rugi. Yang keenam, menyusun laporan perubahan modal atau ekuitas. Berikut ini, mari kita saksikan contoh cara menyusun laporan keuangan sederhana. Ada data transaksi dari PT Bella Haifa bergerak di bidang catering selama bulan September 2017. Pencatatan transaksi keuangan sebagai berikut. Dalam standar akuntansi keuangan, yaitu neraca. Selanjutnya, perhitungan laba rugi. Kemudian ada laporan perubahan modal. Dari hasil perhitungan laporan keuangan yang ada, PT Bella Haifa Catering mendapatkan penambahan modal bersih sebesar 8.750.000. Sehingga total modal Nona Bella per tanggal 31 September 2006 yaitu 38.750.000.